Tolong kembali ke pojok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yus Andi Purnama dalam Misteri Asumsi. Kali ini diceritakan di sebuah desa nelayan di daerah Pantura, Jawa Tengah. Ada seorang pemuda yang bernama Parman. Parman itu seorang pemuda yang sangat malas. Dia hanya bekerja sebagai pekerja serabutan. Dia tidak mempunyai keterampilan apapun, dan hidupnya hanya setiap hari dia hanya mabuk-mabukan, nongkrong, membuat keributan. Parman di dalam lingkungan masyarakatnya, dia selalu dikucilkan karena memang dia adalah orang yang selalu membuat masalah di kampung nelayan tempatnya. Hari demi hari, waktu demi waktu, Parman pun merasa hidupnya seperti tidak berguna lagi. Karena apa? Karena dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak memiliki saudara, dia tidak memiliki keluarga. Dia hanya hidup sebatang kara. Dalam kesehariannya, Parman selalu dikucilkan, dianiaya, bahkan sering direndahkan oleh teman-temannya, oleh tetangga-tetangganya. Pada suatu hari Parman merasa, bagaimana mungkin aku bisa hidup kalau hanya hidup seperti ini, setiap hari hanya menjadi korban bully teman-temannya, menjadi penindasan dari tetangga-tetangganya. Di saat Parman mengalami kegundahan, tiba-tiba dia berpikir, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup enak, hidup bahagia, uang banyak, tanpa bekerja keras. Karena memang Parman ini orang yang malas. Dia nggak mau bekerja keras, tapi dia ingin mendapatkan uang yang banyak. Tiba-tiba pada saat dia berjalan, berkeliling kampung, dia menyusuri pantai-pantai di pinggir laut. Tiba-tiba dia berpikir, apakah aku harus merubah nasibku dengan cara yang cepat? Parman teringat teman kecilnya yang bernama Bowo. Bowo saat ini mempunyai kehidupan yang sangat layak. Dia kaya, mempunyai mobil yang bagus, mempunyai rumah di kota. Bahkan hidupnya jauh dari kata kekurangan. Pada saat bertemu Bowo, Bowo itu pernah bercerita, Parman, daripada kamu itu kesana kemari tidak ada gunanya, tidak bekerja, kamu nggak ada pemasukan, lebih baik kamu ikuti caraku saja. Sambil berbisik. Kenapa Bowo bercerita kepada Parman? Karena Bowo ini dengan Parman dari kecil memang sudah seperti kakak adik, seperti keluarga, karena memang sama-sama sampah masyarakat lah kalau di kampung mengatakan. Dan tiba-tiba Bowo berbisik, ini yang harus kamu lakukan, Man, ikuti caraku saja, mudah, tanpa tumbal, menghasilkan banyak uang. Si Parman kaget, dia bilang, apa itu Bowo? Caranya bagaimana? Kemudian Bowo mengatakan, mudah, kamu tinggal cari orang yang meninggal pada malam Jumat Kliwon. Loh, terus gimana caranya? Gampang. Kamu tinggal gali kuburannya, kamu ambil tali pocongnya, dan nanti caranya
pada saat malam Jumat Kliwon, tali pocong itu kamu buat menjadi lampu, kemudian kamu bakar, dan tanpa kamu suruh, si mayat itu akan datang dan dia akan memberikan apapun yang kamu minta. Kemudian Parman berpikir, oh benar, itu hanya itu. Iya, hanya itu syaratnya. Tapi ingat, pada saat kamu mengambil tali pocong pada mayat itu, di situ kamu akan mendapatkan resikonya. Apa itu resikonya? Resikonya sebenarnya tidak begitu sulit. Kamu tinggal gali dengan tanganmu saja, tapi pada saat mengambil tali pocong, kamu harus menggunakan gigimu. Tapi pengalamanku ini, waktu aku ambil, aku bertempur habis-habisan. Tapi jangan pernah menyerah, karena mereka itu arwah. Itu hanya ujian saja. Selama kita mau, selama kita berusaha, mereka akan luluh. Dan itu hanya ujian dari arwah itu saja. Kemudian Parman berpikir, wah betul juga ini Bowo. Dan dari cerita Bowo itu, akhirnya Parman membulatkan tekad. Dia mencari kapan ada orang atau warga desa kampung, di kampungnya bahkan di kampung sebelah, dia selalu mencari kapan ada seorang yang meninggal pada malam Jumat Kliwon. Dan tiba hari yang ditunggu-tunggu oleh Parman. Akhirnya ada orang yang meninggal pada malam Jumat Kliwon, dan tepat meninggalnya setelah maghrib. Dalam hati Parman dia tersenyum, ini yang akan aku jadikan syarat untuk pesugihan tali pocong. Kemudian tanpa ragu, Parman kembali membulatkan tekad. Malam itu juga jenazah yang meninggal pada malam Jumat Kliwon dikuburkan. Dan dengan rasa yang sedikit takut sebenarnya, Parman mengendap-endap di balik pohon. Dia lihat, apakah sudah sepi? Dan dia menunggu waktu yang sangat tepat persis jam 12 malam. Parman akhirnya mendekat ke pusaran mayat yang meninggal pada malam Jumat Kliwon itu. Setelah sampai di pusaran, Parman langsung bergegas menggali tanah. Dia gali dengan tangan kosong tanah yang baru saja ditimbun dan masih basah. Dia garuk-garuk dengan tangannya. Dia gali dengan kedua tangannya dengan sekuat tenaga. Tapi apa yang terjadi pada saat dia menggali dengan tangannya, tiba-tiba dia memegang seekor ular yang sangat ular diam saja. Dan Parman berpikir, ini hanya halusinasi. Dan tanpa rasa takut, karena sudah diselimuti oleh pikiran yang hanya berpikir, aku akan mendapatkan uang. Dia gali dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa saat, akhirnya Parman bisa melihat mayat jenazah yang sudah berselimutkan kain kafan. Akhirnya dia mencoba mendekatkan diri, dan setelah melihat tali pocong itu, dia kegirangan. Tanpa basa-basi, dia langsung gigit tali pocong itu dengan giginya. Dia langsung tarik, set, dan dengan secepat kilat tali pocong itu sudah ada di mulut si Parman. Tanpa basa-basi lagi, Parman langsung berdiri. Dia kembalikan lagi tanah yang sudah dia gali dengan cepat-cepat. Dia langsung meninggalkan pusaran kuburan tersebut. Dan anehnya, pada saat Parman masuk ke rumahnya, dia terkaget-kaget. Ketika dia akan masuk, dia baru membuka pintu. Ternyata apa?
pocong yang diambil talinya itu sudah berdiri di depannya si Parman. Parman kaget. Apa yang dia lihat? Ternyata ada sosok pocong yang diambil talinya di depan muka Parman langsung, dengan mata yang memerah seperti mengeluarkan darah, wajah yang pucat sekali. Dan Parman kaget. Dia mundur. Dalam hati dia, apakah ini pocong yang saya ambil talinya tadi? Tapi Parman tidak peduli. Dia langsung berjalan saja terus. Dan ternyata apa? Ternyata itu memang hanya halusinasi dari si Parman. Selang beberapa waktu, si Parman masih terus saja gelisah. Kapan ini malam Jumat Kliwon lagi? Dia menunggu setiap hari. Dia hanya tidur, dia hanya berjalan, dia hanya melamun. Bahkan sesekali dia mancing di tambak. Dia jalan-jalan lagi. Dia mabuk lagi sambil menunggu malam Jumat Kliwon berikutnya. Dan kembali lagi pada hari H atau malam Jumat Kliwon yang Parman tunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Dan dengan cepat Parman langsung menyiapkan. Dia menyiapkan kembang setaman, dia menyiapkan jambi-jambi yang pernah diceritakan oleh si Bowo. Tepat jam 12 malam, Parman bergegas menyiapkan api atau lampu penerangan yang apinya nanti bersumber dari sumbu dari tali pocong yang dia ambil pada malam Jumat. Tanpa menunggu lama, Parman langsung menghidupkan api. Api itu menyala kecil dan lama-lama menjadi lampu penerangan. Karena memang di dalam ruangan itu memang semuanya cahaya dimatikan sama si Parman. Parman menunggu gelisah. Saat kemudian, apa yang dia tunggu-tunggu ternyata datang juga. Tiba-tiba ada sebersit asap putih mengepul dari bawah tanah, dari pojok kamar. Lama-lama asap itu keluar. Dan apa yang terjadi? Ternyata itu adalah sosok pocong dengan mata yang merah seperti cahaya yang mengeluarkan darah, muka yang pucat, terus kain kafan yang lusuh. Dan persis apa yang pernah Parman lihat pada saat dia pulang dari mengambil tali pocong itu. Dan pada saat itu pula, pocong itu mendekat kepada Parman. Sebenarnya Parman takut, tapi dia teringat kata-kata Bowo. Jangan takut, itu hanya halusinasi. Bahkan itu hanya ujian yang harus kamu taklukkan. Dan benar, pada saat itu pula, pocong itu datang. Dan dia menangis. Pocong itu menangis, dia bilang, Parman, tolong tali pocong. Aku merasa di dalam hatiku. Karena apa? Karena memang ada yang kurang. Dan Parman bilang, aku tidak akan mengembalikan tali pocong ini karena aku ingin memiliki harta, aku ingin memiliki kekayaan. Dan apabila kamu sudah mengabulkan semua permintaanku, tali pocong ini akan aku kembalikan. Mendengar seperti itu, pocong itu tiba-tiba hilang. Dan aneh, seketika pada saat pocong itu lenyap, di bawah tanah yang mengepul tadi itu mengeluarkan uang. Dan uang itu nyata mengeluarkan uang banyak sekali, bahkan ada perhiasan di situ. Wah, Parman kaget bukan kepala. Wah, ini yang aku tunggu-tunggu. Ternyata apa? Benar apa yang diceritakan Bowo. Ternyata
dengan sangat mudah, dengan tidak mengeluarkan tenaga apapun, Parman bisa menerima uang, bisa menerima perhiasan, banyak sekali. Singkat kata, setelah mendapatkan uang, mendapatkan perhiasan, hidup Parman berangsur-angsur membaik. Dia tidak lagi susah mencari makan. Berangsur-angsur Parman mulai mempunyai kekayaan, mendapatkan kehormatan dari teman-temannya yang kemarin membuli, sudah mulai mendekat dengan Parman. Bahkan tetangga-tetangga yang dulu menghina, sekarang mulai dia seolah-olah sok dekat, sok akrab dengan Parman. Tapi Parman masih tetap tenang karena Parman sudah mempunyai harta banyak. Dia hanya berpikir dalam hati, ingat saja, semua nanti teman-teman yang menghinaku akan aku buktikan. Semua tetangga-tetangga yang pernah menghinaku akan merasakan semua akibatnya. Lambat laun, malam Jumat Kliwon. Lambat laun, setiap malam Jumat Kliwon, Parman selalu mengulang ritualnya terus sampai dia akhirnya mendapatkan harta kekayaan yang sangat berlimpah. Kemudian dia mendirikan rumah yang bagus, dia membeli mobil yang bagus, semuanya apa yang dia inginkan dia tercukupi semua. Tapi ternyata ada satu syarat yang lupa Bowo ceritakan kepada Parman. Sebenarnya pada saat permintaan, ada permintaan pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan bisa berapa kali. Tapi sebenarnya permintaan terakhir adalah permintaan yang ke-13. Dan pada saat ritual yang ke-12 pocong itu datang kembali, pada saat itu Parman bilang, aku akan meminta kembali kekayaan 2 kali lipat dari ini. Dan si pocong masih terus menangis, dan dia bilang, iya, aku akan selalu menuruti permintaan sampai batas terakhir kesabaranku. Dan pada saat setelah permintaan ke-12, Parman kembali dikejutkan dengan kekayaan yang sangat melimpah 2 kali lipat. Karena dasar Parman itu orang yang sangat tamak, sangat-sangat tamak. Setelah dia mendapatkan banyak kekayaan, bahkan di sekeliling tetangganya banyak yang sekarang ditindas, semua tanah-tanahnya dibeli, semua diberi pinjaman, teman-temannya semua dikasih uang, tapi dengan syarat yang sangat mencekik. Dan semua tetangga-tetangganya dibuat sengsara hidupnya sama si Parman. Karena apa? Memang dalam otak Parman sudah berpikir, saya ingin membalas dendam, saya ingin membalas dendam. Tiba pada saat pemujaan yang ke-13, pocong itu datang kembali dan menangis meminta tali pocongnya untuk yang terakhir kali. Dia bilang kepada Parman, Parman, tolong kembalikan tali pocong, dan ini adalah permintaanku yang terakhir. Aku mohon kembalikan. Aku tidak ingin terjadi sesuatu kepadamu apabila nanti ada wala atau akibat yang kamu rasakan. Pada saat itu Parman bilang kepada pocong itu, saya meminta, saya ingin memiliki kapal yang sangat besar. Karena apa? Di situ Parman meminta kapal karena di situ zaman dulu sebelum Parman kaya, itu banyak saudagar-saudagar kapal yang di kampung nelayan Parman itu menghina Parman. Bahkan untuk ikut bekerja pun Parman waktu itu tidak diperbolehkan. Singkat cerita, Parman sudah kaya, sudah memiliki kapal yang dia idam-idamkan, rumah yang besar, mobil yang mewah, bahkan dia bisa berfoya-foya, dia bisa ke tempat hiburan sesuka hati. Dia menghambur-hamburkan uangnya tanpa
takut mengalami kerugian atau kemiskinan. Tapi ingat, apa yang dijanjikan oleh pocong sudah selesai, permintaan ke-13. Dan apa yang diceritakan Bowo tidak menceritakan kalau memang permintaan ke-13 itu ternyata permintaan yang terakhir. Nah, anehnya lagi, karena diliputi oleh rasa ketamakan, rasa kerakusan, rasa ingin memiliki semuanya, Parman tidak mengembalikan tali pocong itu. Parman tetap menyimpan, dan pada saat malam Jumat Kliwon berikutnya, tali pocong itu dia bawa. Tali pocong itu diikatkan pada perut si Parman. Dan anehnya lagi, tiba-tiba Parman itu ingin ikut melaut bersama anak buahnya. Saat itu pula dia datang, "Anak buah, aku pengen ini ikut melaut sekali-sekali lah. Aku ingin mancing di tengah laut, aku ingin menikmati ombak, dan ingin menikmati kekayaanku." Kemudian anak buah dari Parman bilang, "Oke juragan, silahkan. Nanti kita siapkan bekal yang banyak." Pada saat Parman naik ke kapal, semua perlengkapan sudah disiapkan. Apa saja, dia berpikir, kita akan bersenang-senang. Dan tidak lupa juga, Parman mengajak teman-temannya yang suka mabuk-mabukan. Ada wanita yang menemaninya. Dia naik ke atas kapal semua. Dan setelah Parman melaut, mancing, bersenang-senang di atas kapal, dia ingat, ini ternyata malam Jumat Kliwon. Rasa tamak Parman kembali muncul. Dia berpikir, malam Jumat Kliwon ini pasti aku bisa mendapatkan kekayaan lagi. Padahal pada saat malam pertemuan ke-13, pocong itu berkata, "Ini adalah permintaan terakhirmu." Tapi apa? Parman tidak berpikir sampai di situ. Karena apa? Dia sudah mabuk, dia sudah bersenang-senang, dia hanya berpikiran harta. Akhirnya dia bilang kepada anak buahnya, "Anak buah, kita balik ke darat." "Loh, juragan, kita kan baru jam berapa ini? Belum aja jam 11. Gak apa-apa, kita pulang, kita mendarat setelah jam 12 malam, nanti kita kembali lagi. Kita bersenang-senang sampai pagi." "Siap juragan." Tanpa basa-basi, langsung kapal itu balik. Setelah balik, Parman langsung bergegas lari. Tali pocong yang ada di perutnya dia copot kembali. Dia pasangkan lagi ke lentera atau lampu penerangan yang seperti biasanya dia memuja. Dan pada saat itu pula dia menyalakan lampu, dan dia berharap setelah lampu itu menyala, pocong itu akan datang kembali dan memberikan semua permintaan. Dan aneh tapi nyata, begitu lampu dinyalakan, ada suara ledakan besar. Besar. Apa? Ternyata kapal yang ada di pinggir pantai punya Parman meledak dan terjadi kebakaran hebat. Dan apa yang terjadi? Semua seisi kapal terbakar habis. Dan Parman tidak berpikir pada saat itu suara ledakan itu apakah itu. Dan ternyata suara ledakan kapal. Dan anehnya lagi, tanpa waktu yang lama, api yang ada pada tali pocong itu membesar dan membakar rumah Parman. Parman berlari karena biasa dia membuat ritual itu semua pintu terkunci dan gelap. Parman melari, dia terjatuh pada saat terbakar besar, terbakar hebat. Untungnya ada warga yang masih bisa mendobrak. Dan pada saat itu ternyata apa? Tubuh Parman sudah terbakar semuanya. Semuanya terbakar. Dan Parman diselamatkan oleh warga sekitar.
Kemudian selang beberapa hari, dan memang nasib berkata lain. Ternyata Parman masih hidup, tapi seluruh badannya terbakar, bahkan rambutnya sudah habis terbakar semua kulitnya terbakar, semua wajahnya terbakar. Lama-kelamaan, uang yang dia dapatkan dari memuja tali pocong itu semuanya habis untuk berobat, habis, dan semuanya habis. Karena untuk membiayai semua luka-luka penyakit Parman yang dia alami selama ini. Setelah jatuh miskin, semua warga, teman-temannya kembali menjauh, kembali seperti sedia kala. Dan Parman hidup yang sangat memprihatinkan. Dia makan sisa-sisa dari orang, bahkan dia untuk berjalan saja tidak bisa. Dia hanya menyusuri tanah dengan mengesot. Dia mendapatkan makan dari belas kasihan orang, bahkan dia untuk berjalan dia tidak bisa. Dan pada suatu saat, akhirnya si Parman meninggal dengan sangat mengenaskan. Jadi di sini sekali lagi, apabila kita pada saat kesusahan, kita pada saat memiliki kekurangan, kita tidak memiliki apa-apa, memang kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Esa. Karena apa? Hanya kepada Dia kita meminta, hanya kepada Dia kita akan diberikan. Dan apa yang di saat kita kesusahan itu hanya ujian untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita bisa memetik kesimpulan bahwa seberat-beratnya hidup, seberat-beratnya kesulitan, kita jangan pernah lari dari kenyataan, kita jangan pernah lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jangan mencari jalan yang sesat, memberikan kita kenikmatan sesaat, tetapi memberikan kesusahan dan kemudaratan yang dibawa sampai kita mati, bahkan kita bawa sampai ke alam nirwana. Demikian kisah dari pesugihan tali pocong yang Parman laksanakan atau lakukan. Terima kasih kepada sahabat Misteri Asumsi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.